Ada inside bar dan outside bar. Outside bar. Yang ketiga ada inside bar dan outside bar. Ini juga tergolong sangat valid ya. Jadi nanti mungkin hanya beberapa candle itu tapi punya tingkat validitas yang tinggi sehingga ketika ketemu minimal ada petunjuk yang bisa kita dapatkan. Ada candle inside bar dan outside bar ya. Modelnya seperti apa? Saya kasih contoh dulu. Apakah tren naik atau turun nanti kita perhatikan ya. Yang penting tahu konsepnya. Anggap saja pertama ini tren turun, artinya saya harus memastikan candle ini hijau dulu. Ya, candle hijau, karena ini candle merah yang mewakili dari tren turun ya. Kemudian apakah di situ nanti ada sumbu atau tidak? Itu nanti kita bisa perhatikan ya. Kemudian selanjutnya diikuti candle yang berubah warna ya. Candlenya harus berubah warna dari hijau, dari merah menjadi hijau ya, dari merah menjadi hijau. Ini contohnya begini. Kemudian ya terbentuknya seperti ini. Satu lagi saya kasih contoh ganti yang tren naik, diwakili dengan candle warna hijau. Diwakili candle warna hijau ya. Kemudian ada sumbunya. Ada sumbunya. Oke, kita kasih warna. Setelah itu ada perubahan warna dari hijau menjadi merah. Setelah itu kita lihat, kita perhatikan sumbunya ya. Kita perhatikan sumbunya. Oke. Apa yang kita bisa baca dari inside bar ini? Inside bar itu harus terdiri dari dua candle, satu kecil atau candle ibu dan candle anaknya. Yang menjadi catatan dalam inside bar adalah range. Yang menjadi catatan adalah range. Range itu adalah high dan low-nya. Sehingga ketika dia tren turun, kemudian diikuti perubahan warna, kemudian high dan low-nya candle yang terakhir berada di dalam. Ya, candle yang terakhir berada di dalam candle sebelumnya, maka ini disebut dengan inside bar. Ini disebut dengan inside bar. Syaratnya satu, harus ada perubahan warna. Ini syaratnya. Satu, harus ada perubahan warna. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, candle terakhir berada di range candle sebelumnya. Candle sebelumnya. Kemudian syarat yang ketiga, ukuran body atau ukuran badan candle terakhir minimal setengah ya, minimal setengah dari ukuran badan candle sebelumnya. Oke, ini syaratnya yang inside bar ya, inside bar. Yang pertama, minimal ada perubahan warna dari tren turun warna merah, kemudian berubah warna menjadi hijau. Yang kedua, candle terakhir berada di range candle sebelumnya, atau candle kedua atau candle terakhir ini berada dalam pelukan candle sebelumnya, high dan low-nya, tertinggi dan terendahnya. Kemudian yang ketiga, ukuran body atau badan candle terakhir itu minimal setengah dari ukuran badan candle sebelumnya. Ini disebut dengan inside bar ya.
sehingga ada potensi mengindikasikan market ini akan berubah arah dari turun menjadi naik. Yang kanan itu namanya outside bar ya. Yang kanan adalah outside bar. Sama halnya dengan sebelumnya, sama halnya dengan inside bar, tetapi dibalik ya, karena range-nya itu berada di candle terakhir. Jadi minimal ada perubahan warna. Jadi candle sebelumnya ini dibalik ya. Berada di range candle terakhir. Ukuran badan candle terakhir minimal setengah dari ukuran badan sebelumnya. Ini sebenarnya kalau sell itu ukurannya dari sebelumnya adalah setengah ya, minimal setengah. Sehingga ini untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan ya, supaya kita bisa betul-betul lebih menemukan tingkat validitasnya. Sehingga kita tarik begini. Kalau kita tarik itu seperti ini. Ini range-nya di sini. Ini namanya outside bar. Yang sebelah kanan adalah outside bar, sebelah kiri adalah inside bar. Dan ini cukup valid kalau kita menemukan seperti ini. Nah, tentu untuk melengkapinya ya, tidak lupa yang keempat ini ya. Yang keempat tentu seperti halnya yang lain ya, ini harus berada di ujung tren atau level ya. Tentu kalau lebih valid dia berada di ujung tren atau level. Yang sebelah kiri pun sama, berada di ujung tren atau berada di level ya. Ini untuk melengkapi dari ketentuan atau dari syarat validnya pola yang terbentuk. Ada pola ini ya, 3 pola ini yang nanti kita akan cermati. Ketiganya sangat valid dan sering muncul ya.